Bupati Muara Enim Edison ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penangkapan tersebut dilakukan dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada Senin 8 Juni 2026. Penangkapan Edison menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi di tahun 2026. Beberapa nama diantaranya Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Sudewo pada Januari 2026. Kemudian Bupati Pekalongan Fadi Arafik, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari, dan Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman pada Maret 2026. KPK menangkap sebanyak 10 orang dalam operasi senyap tersebut. OTT berlangsung di 2 wilayah, yakni Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Jakarta. Adapun 5 orang berasal dari unsur pemerintahan Kabupaten Muara Enim, termasuk Bupati Edison. Sementara 5 orang lainnya berasal dari pihak swasta. Bupati Muara Enim Edison tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 dan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Beberapa waktu setelah tiba di KPK, Edison langsung ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan tersangka tersebut ada dari unsur penyelenggara negara dan swasta, termasuk keponakan Edison bernama Adi Triadi. Selain Edison dan Adi, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim tahun 2026, Abi Nurwardani, dan Marketing PT Millennium Solusi Abadi, Kori Erin Hardi sebagai tersangka. Kasus yang menjerat Edison terkait dengan pengadaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Selain itu, KPK juga menjerat para tersangka dengan dugaan gratifikasi. Bahwa tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan 10 orang, 5 orang di wilayah Jakarta dan 5 orang di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang dalam bentuk tunai, rupiah, dolar, kemudian rial, dan juga ada sejumlah saldo dalam rekening. Karena memang beberapa rekening ini diduga digunakan sebagai penampungan terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di pemerintah Kabupaten Muara Enim dari para pihak swasta, sehingga dilakukan pengamanan terhadap saldo-saldo dalam rekening tersebut. Total sekitar hampir 2 miliar yang diamankan oleh tim dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. KPK menyita sejumlah barang bukti usai operasi senyap di Kabupaten Muara Enim. Barang bukti tersebut diantaranya uang tunai hingga saldo rekening senilai hampir 2 miliar rupiah. Uang tunai yang disita tidak hanya berbentuk mata uang rupiah, beberapa di antaranya ada berupa valuta asing atau falas. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah rekening karena diduga menjadi rekening penampung penerimaan di luar ketentuan hukum dari pihak swasta. Tertangkapnya Edison menarik perhatian karena Muara Enim memiliki sejarah panjang kasus korupsi kepala daerah. Penangkapan ini memperpanjang daftar kepala daerah di Bumi Serasan Sekundang yang tersandung perkara korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Jika ditarik beberapa waktu ke belakang, kasus yang menjerat Edison bukan kali pertama terjadi terhadap Bupati Muara Enim. Rentetan kasus itu bermula dari mantan Bupati Muara Enim Muzakir Saisohar yang memimpin 2 periode, yakni 2008 hingga 2013 dan 2013 hingga 2018. KPK menetapkan Muzakir sebagai tersangka kasus suap gratifikasi terkait alih fungsi kawasan hutan di Muara Enim pada 2021. Pengadilan Tipikor Palembang menyatakan Muzakir bersalah dan memvonis 8 tahun penjara dan denda 350 juta, serta uang pengganti sekitar 2,3 miliar rupiah.
Penerus Muzakir Ahmad Yani yang menjabat sebagai Bupati Muara Enim untuk periode 2018 hingga 2023 terjaring OTT KPK pada September 2019. Dia diduga menerima suap terkait sejumlah proyek pembangunan jalan dan pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR. Dalam proses hukum yang bergulir hingga tingkat Mahkamah Agung, Ahmad Yani dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, dan membayar uang pengganti. Setelah Ahmad Yani tersandung kasus korupsi, jabatan bupati diambil alih wakilnya, Juarsah. Namun, lagi-lagi Bupati Muara Enim terjerat hukum. Pada 2021, KPK menetapkan Juarsah sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap proyek yang sebelumnya menjerat Ahmad Yani. Dalam persidangan, Juarsah dinyatakan terbukti menerima sejumlah uang terkait proyek-proyek di Kabupaten Muara Enim. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara, denda 200 juta rupiah, serta uang pengganti sekitar 3 miliar rupiah. Dengan penetapan tersangka terhadap Edison, Muara Enim kembali mencatatkan kepala daerah yang terjerat perkara korupsi KPK dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Menariknya, kasus-kasus yang menjerat kepala daerah di Muara Enim dalam beberapa tahun terakhir memiliki kemiripan. Mulai dari dugaan suap proyek infrastruktur, gratifikasi, hingga penerimaan uang dari pihak swasta yang berhubungan dengan proyek pemerintah daerah. Pola ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal dan tata kelola pengadaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Demikian headline iNews.id hari ini. Ikuti terus berita-berita menarik di iNews.id. Saya, Aditya Pratama, sampai jumpa.